Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah menghancurkan pintu ketakutan. Haleluya. Menghancurkan pintu ketakutan. Saudara, satu ayat yang akan kita baca akan mendasari khotbah ini. Tapi ada ayat-ayat yang lain, jadi nggak satu ayat aja. Kita akan buka, saudara yang kekasih, Ester 4 ayat yang ke-16. Sama-sama kita akan membaca ayat ini. Saudara, membiasakan kita membaca dengan suara nyaring dan mendengarkan. Ya, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita baca 1, 2, 3. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara yang kekasih, kalau kita belajar tentang kitab Ester ini, kitab Ester adalah kisah, saudara, khususnya untuk khotbah pada hari ini ya, adalah kisah tentang krisis yang sangat ekstrim yang terjadi, saudara, yang diperhadapkan kepada bangsa Yahudi pada waktu pemerintahan Raja Ahasiweros yang memerintah kekaisaran Persia. Raja Ahasiweros ini, dia adalah suami dari Ratu Ester. Kita tahu Ratu Ester ini dia adalah orang Yahudi, saudara. Ya. Dan dia telah menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Dan saudara yang kekasih, pada saat cerita tentang orang Yahudi ini, saudara, di mana mereka diperhadapkan dengan pembunuhan massal atas bangsa Yahudi yang berada di kekaisaran kerajaan Persia saat itu, saudara yang kekasih. Dan mereka diambang pemusnahan massal karena ada niat jahat dari seorang yang punya kuasa di kerajaan itu yang bernama Haman. Saudara yang kekasih, dan mereka pada saat itu dalam situasi yang sangat ketakutan. Saudara, kalau nyawa terancam, pasti semua orang yang nyawanya terancam, ya, secara manusiawi pasti ketakutan. Karena biasanya, saudara, kalau orang yang masih hidup, kalau dia baik-baik saja, pasti tidak kepengen mau mati. Ya, tapi banyak orang mau mati kalau ada penderitaan. Udah nggak tahan penderitaan, baru kepengen mati. Ya, kalau ini berbicara secara umum, general, saudara yang kekasih. Nah, saudara yang kekasih, sosok Ester ini dipakai oleh Tuhan. Seorang wanita muda, sebenarnya dia adalah seorang anak yatim piatu, saudara. Dan singkat ceritanya, saudara, Tuhan membawa dia, mempromosikan dia, saudara. Tuhan mempromosikan dia dan akhirnya dia diangkat menjadi ratu di kerajaan Persia, kekaisaran Persia, saudara. Ya, dia adalah istri Raja Ahasiweros saat itu. Dan Tuhan sudah tahu bahwa bangsa ini akan terjadi ancaman di kemudian hari, saudara. Saudara, situasi dan keadaan yang engkau alami hari ini, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena dia Allah Maha Tahu. Ada amin? Ya. Saudara, Tuhan tahu persis keadaanmu hari ini. Sama seperti dia mengetahui keadaan umat Yahudi pada waktu mereka berada di kekaisaran Persia. Dan jauh sebelum itu, bahkan sebelum orang-orang ini ada di daerah Persia, saudara,
Tuhan telah tahu apa yang akan terjadi bagi umatnya. Saudara, Tuhan telah tahu apa yang terjadi hari ini di dalam hidupmu. Ada amin. Saudara, kalau Dia tahu, seharusnya kita ini tidak ada ketakutan. Karena kalau Allah tahu, Allah kita tahu, Bapak kita apalagi, Dia menyebut dirinya Bapak kita. Ada amin? Kita anak-anaknya. Kuasa yang pertama diberikan kepada orang percaya waktu dia terima Tuhan adalah apa? Kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Seharusnya kalau Bapak tahu keadaanmu, harusnya kita tenang. Tidak ada ketakutan. Ada amin? Karena Dia tahu. Kalau Dia tahu, saya percaya Bapak mana yang tidak akan bertindak pada waktu anaknya diserang oleh musuh. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, kita melihat kembali kepada Esther. Panggilan berbahaya diperhadapkan di hadapan bangsa Yahudi ini. Bahkan Esther sendiri, saudara yang kekasih, dia diperhadapkan dengan panggilan yang berbahaya. Dan ada dua pilihan di dalam kehidupannya, saudara. Pada saat peristiwa ancaman pembunuhan ini, saudara yang kekasih, ya, di mana Esther dia harus diperhadapkan dengan dua pilihan. Dia berdiam atau menyaksikan bangsanya binasa, termasuk dirinya sendiri, karena dia adalah orang Yahudi. Saudara, dua pilihan ini diperhadapkan kepada Esther. Dan saya percaya dengan resiko kematian ini sangat amat menakutkan bangsa ini. Dan jalan keluarnya, saudara, adalah Esther pada saat itu. Saudara yang kekasih, kita lihat, saudara yang kekasih, ya, Esther saat itu diperhadapkan, ditaruh seolah-olah beban, bukan hanya untuk dirinya, tetapi ada ribuan orang dipertaruhkan di atas pundaknya. Apakah dia harus berdiam atau dia harus menghadap raja? Untuk menceritakan kejadian apa yang sedang terjadi. Dan saudara, kedudukan Esther sebagai ratu pada saat itu, ya, ratu pada saat itu ada undang-undangnya. Dan undang-undang Persia pada saat itu menyatakan seorang ratu tidak bisa menghadap raja kalau dia tidak dipanggil. Hukuman mati bisa menimpa Esther kalau raja tidak berkenan. Saudara yang kekasih, Esther diperhadapkan. Dia menghadap raja, dan kalau raja tidak berkenan dia mati. Atau dia berdiam. Saudara yang kekasih. Dan mungkin, kalaupun dia berdiam, mungkin dia bisa berpikir, bisa aja karena saya ratu, itu yang mati, saya nggak mati. Karena dia ratu. Tetapi saudara mungkin dia juga berpikir, ya, saya ini ratu, ya, jadi saya bisa bertindak sesuatu, melakukan sesuatu untuk bangsa saya. Jadi dia dalam pergumulan yang sangat hebat menurut saya. Dia diperhadapkan dengan kematian dan harus melakukan tindakan. Dan saya percaya, saudara yang kekasih, ya, Mordekai, kita tahu Mordekai, ya, saudara yang kekasih, ya. Saudara, kita tahu Mordekai pada saat itu dalam cerita Esther ini dia. Mordekai akhirnya dia berbicara kepada Esther pada waktu terjadi peristiwa ini. Dan apa yang dilakukan oleh Mordekai, saudara yang kekasih? Pada waktu Esther menghadapi pintu ketakutan akan konsekuensi daripada hukuman Persia yang sangat jelas tadi saya katakan. Menghadap raja, kalau tidak berkenan mati. Kita lihat dulu konsekuensi ini. Kita buka Esther 4 ayat 10-12. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ayat 12.
ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara yang kekasih, kita lihat Esther, dia berbicara, waktu Mordekai berbicara kepada dia menjawab pertanyaan Mordekai. Dia nggak langsung bilang, kalau aku harus mati, biar aku mati. Ya. Tetapi dia menyatakan keadaannya yang sulit, keadaan yang tidak mungkin secara manusia. Dan di situ, saudara yang kekasih, berbicara juga bahwa ada keraguan di dalam diri Esther, ada ketakutan, betul? Ya. Nah, saudara yang kekasih, mungkin Anda diperhadapkan dengan situasi pada saat ini yang membuat Anda ketakutan. Karena keadaanmu, karena situasimu. Saya tidak tahu apa yang terjadi denganmu, tetapi Tuhan tahu. Ada amin. Dan Esther pada saat dia berbicara kepada Mordekai, saya percaya, yang tadi saya sudah katakan, hatinya, pikirannya, saudara yang kekasih, ya sedang berkecamuk. Karena dia tahu bahwa dirinya lah satu-satunya yang harus bertindak, bukan orang lain. Kalau Anda diperhadapkan, tidak ada orang lain yang bisa bantu Anda, hanya Anda sendiri. Dan Anda terus fokus kepada dirimu, keraguan, ketakutan pasti akan terjadi dalam hidupmu. Sama seperti Esther. Dia katakan kepada Mordekai, karena menurut Mordekai, kamu satu-satunya yang bisa menolong. Hanya kamu satu-satunya, gak bisa ada orang lain yang bisa menghadap raja. Dengan resiko yang sangat besar. Saudara yang kekasih, saya mau katakan, mungkin ada resiko-resiko yang ada di dalam hidupmu pada saat ini. Tapi saudara yang kekasih, saya mau katakan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidupmu itu bukan jalan keluar. Karena Tuhan sudah mempunyai jalan keluar bagi anak-anaknya, bagi umatnya. Ada amin. Kalau Tuhan mempunyai jalan keluar buat bangsa Israel, buat umatnya, orang Yahudi yang berada di Persia, saya percaya Tuhan yang kita sembah sama dulu, sekarang, sampai selamanya, tidak berubah. Haleluya. Saudara yang kekasih, apa yang menjadi pintu ketakutan dalam hidup kita? Ketakutan, kegagalan, penolakan, apapun itu namanya, saudara, ketidakpastian, yang ini seringkali, bahkan hari ini mungkin Anda sedang hadapi. Tetapi saya mau katakan, ketakutan akan keterasingan yang Esther hadapi. Dia merasa sendiri, saudara yang kekasih. Kalau kita bilang secara manusia sangat beralasan, saudara, tapi di dalam Tuhan tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Ada amin. Karena Tuhan berkata, jangan takut. Ini janji Allah. Kalau dia bilang, jangan takut, aku menyertaimu, berarti dia involved di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Perlu sekali kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya firman Allah berkata, bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan iman. Tanpa iman kita berdosa. Artinya, setiap keadaan apapun yang kita hadapi, kita harus beriman di dalam Kristus. Ada amin. Kita harus percaya, walaupun kelihatan tidak mungkin, kelihatan kematian, kelihatan deadline dalam hidup kita, tetapi kita harus tetap beriman di dalam Kristus. Ada amin. Haleluya, saudara yang kekasih. Ya, makanya Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Ada amin, saudara yang kekasih. Haleluya. Kita terus beriman. Perlu beriman di dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, saudara kekasih. Saudara yang kekasih, kita lihat cerita Esther. Ya, ada 3 kunci yang saya catat di sini, saudara, untuk kita bisa melihat bagaimana kita bisa menghancurkan ketakutan itu. Dari cerita Esther ini ada 3 hal yang membuat Esther dia bisa menghancurkan pintu ketakutan itu. Bukan karena kegagahan dia, bukan karena kemampuan dia, tetapi oleh kebenaran firman Allah, oleh kebenaran janji Allah, oleh kebenaran penyertaan Allah dalam hidup bangsa
atau umat Israel yang adalah umat kepunyaan Allah. Yang pertama, saudara yang kekasih, ada 3 kunci ya. Kita buka dulu di ayat Ester 4 ayat 14. Ini kunci yang pertama. Sebab sekalipun engkau pada saat itu berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, Mordekai ini yang berbicara kepada Ester, ya. Dia memberi nasihat kepada Ester. Dan kalau kita lihat di ayat 14 ini, saudara, ini adalah nasihat atau dorongan profetik yang Mordekai katakan kepada Ester. Jika engkau berdiam diri pada saat ini, dikatakan keselamatan dan kelepasan bangsa orang Yahudi akan timbul dari tempat lain. Saudara, Mordekai, dia berbicara profetik. Dia berbicara tentang masa depan bangsa ini. Kalau engkau tidak mau, Ester, Tuhan punya begitu banyak cara. Dia akan mempergunakan apa saja di dalam rencananya untuk menyelamatkan bangsanya. Ada amin. Saudara yang kekasih, hidup kita ini bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Kalau manusia yang sana tidak bisa menolong Anda, dan Anda pergi lagi ke manusia yang satu tidak bisa menolong Anda, saudara yang kekasih, memang manusia tidak bisa menolong kita. Untuk itu tidak pernah diajarkan di dalam kebenaran firman Allah bahwa kita harus minta tolong manusia. Firman Allah katakan bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Dan Mordekai, dia bisa melihat bahwa Tuhan mau memakai Ester untuk menolong bangsanya. Ada amin. Saudara yang kekasih, kalau orang itu dipakai oleh Tuhan bukan karena dia, tapi Tuhan yang mempergunakan orang itu. Ada amin. Makanya kalau Anda merasa kebaikan-kebaikan atau jalan keluar, Tuhan pakai orang lain untuk menolongmu, jangan Anda pikir orang itulah yang penolongmu. Bukan, tapi Tuhan memakai orang itu untuk menolongmu. Ada amin. Ya. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah merasa berutang budi kepada seseorang. Ada amin. Ya, kalau Anda memberi kepada orang, ya Anda jangan merasa ini gua. Tapi Anda harus tahu bahwa Tuhan sedang memakai Anda untuk menolong orang itu. Jadi untuk Anda tidak harus ada pujian, dan orang tidak harus berbuat baik untuk Anda karena Anda yang sudah melakukannya. Kebanyakan kita menuntut kebaikan orang lain dibuat kepada kita karena kita sudah berbuat baik kepada orang. Betul? Saudara, kalau kita bisa berbuat baik itu karena Tuhan sedang memakai kita. Ada amin. Ya. Jadi tidak ada saudara, kita harus memegahkan diri dan harus mengatur orang lain karena kita bisa memberi kepada orang lain. Gak ada. Kalau kita bisa memberi itu karena Tuhan sedang mempergunakan kita. Ada amin. Haleluya. Ini Mordekai sampaikan kepada Ester. Ester, kalau kamu tidak mau dipakai oleh Tuhan, dia berbicara Tuhan bisa memakai apa aja. Ada amin. Saudara, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, pergumulan, tantangan hidup, situasi, keadaan dunia ini kapan saja bisa mendatangi kita. Tuhan Yesus dibawa oleh iblis dan dicobai. Ada amin, saudara kekasih? Iblis bisa melakukan pencobaan-pencobaan apa aja setiap saat. Itulah sebabnya firman Allah berkata, berjaga-jagalah, karena si iblis tidak tinggal diam. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menerkam kita. Betul? Saudara, apakah ini rencana Tuhan di Persia untuk umatnya? Bukan, ini rencana setan buat bangsa atau umat pilihan Allah. Saudara, iblis juga punya plan, punya rencana atas hidup kita. Untuk itu, saudara yang kekasih, inilah kesempatan kita untuk dipakai oleh Tuhan menghancurkan kuasa kegelapan itu yang ingin menghancurkan umat Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita izinkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Untuk melihat bahwa kuasa kasih Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Kalau dia bekerja di Persia, dia juga bekerja di Amerika. Dia bekerja di mana aja. Dia bekerja di Jakarta. Dia bekerja di Indonesia. Dia bekerja di mana aja, saudara. Karena dia Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Haleluya. Haleluya. Siapa sekarang hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan dan percaya Tuhan sedang berbicara kepadanya? Haleluya. Saya sedang berkhotbah, tapi saya percaya
Tuhan juga sedang berbicara kepada saya. Ada amin. Karena saya tahu firman Tuhan itu bukan dari saya. Selalu saya berdoa, Tuhan pakai aku. Amin. Kalau Tuhan yang pakai, saya ini hanya handphone. Bukan handphone yang hebat, tapi pembuat handphonenya yang hebat. Ada amin. Ya, jangan merasa diri hebat. Makanya saya bilang, di gereja ini tidak ada pendeta yang hebat. Saya sama dengan Anda, Anda saya sama dengan saya. Yang hebat itu adalah Tuhan yang memakai kita. Ada amin? Haleluya. Ya, jadi jangan bilang, oh hamba Tuhan ini hebat ya. Hebat, terkenal iya. Pendeta itu lebih terkenal dari Pastor Desi. Pastor Desi gak ada apa-apanya. Betul? Seperti itu, gak terkenal. Mungkin yang terkenal, yang tahu cuma jemaat ini. Saya dikenal sama jemaat ini. Ya, gak apa-apa saudara. Tapi saya merelakan diri saya untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin Anda tidak terkenal. Gak apa-apa. Yang penting Tuhan kenal Anda, tapi Tuhan yang memakai Anda. Ada amin. Gak apa-apa saudara. Orang lain gak kenal gak apa-apa. Makanya jangan suka kecil hati. Aduh maunya dikenal. Kadang-kadang ada orang yang gak punya uang. Berani saudara beli baju bagus, beli tas bagus. Jadi ngutang sana sini. Untuk apa saudara? Untuk supaya dia bisa dikenal orang. Supaya dia bisa diterima. Saudara, itu namanya crisis identity. Identity kita ada di dalam Tuhan. Kita ini berharga. Kita ini mulia di hadapannya. Ada amin. Saudara yang kekasih, ya, itu identity kita. Jadi kita tidak perlu orang lain, ya, untuk menganggap kita bahwa kita ini berharga. Waktu Tuhan menganggap kita berharga, orang tidak menganggap kita berharga, gak apa-apa. Amin. Haleluya. Karena kita nanti akan tinggal dengan Tuhan di dalam kekekalan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bukan di sini mah cuma temporary. Ya, cuma temporary. Berapa sih umur kita sekarang? 40, 30, 50, 60. Kita nggak tahu besok lusa kita udah nggak ada di dunia ini. Ya, ada amin? Biar kerajaan surga mengenal kita. Haleluya, saudara kekasih. Yang kedua kita lihat, saudara. Ya, yang pertama tadi kita sudah tahu. Ya, yang nomor 2. Kita lihat, kita buka Ester 4 ayat 16. Dan nanti saya akan bagi 2 di sini, 16a dan 16b. Tapi kita baca dulu sama-sama. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow. Saudara, pada waktu perkataan firman Allah, perkataan profetik datang kepada Ester. Saudara, Ester menyediakan kehidupannya untuk dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Saudara, pada waktu kebenaran firman Tuhan ini datang kepada kita, kita harus menyediakan hidup kita dipergunakan oleh Tuhan. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Tuhan mau mempergunakan kita untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang besar. Lewat pergumulan yang engkau hadapi, lewat situasi yang engkau alami, Tuhan mau menyatakan dirinya. Itulah sebabnya ada firman Allah berkata, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya apa? Yang mengasihi Tuhan, percaya kepada Dia, mengasihi Dia, menghidup di dalam kebenaran firman Allah. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita lihat Ester bergerak. Ya, dia katakan di 16a, Ester meminta umat dan dayang-dayangnya berpuasa. Ini adalah pengakuan bahwa situasi ini di luar kendali manusia dan membutuhkan intervensi super atau supranatural. Saudara, kita harus mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Firman Allah berkata, akuilah aku di dalam segala lakumu. Ada amin. Haleluya. Saudara, jangan sampai, saudara, ya, kita ini hanya mengakui Allah di hal-hal yang besar. Tapi Tuhan mau supaya kita mengakui Dia di dalam segala hal. Ada amin. Haleluya.
Saudara, apapun yang kita hadapi, kecil, besar, ya, saudara, kita harus akui bahwa kita membutuhkan kuasa supranatural. Kita membutuhkan kuasa Allah. Supranatural itu membicarakan tentang kuasa ilahi. Ada amin? Artinya kita membutuhkan Allah di dalam segala kehidupan, situasi ya yang kita hadapi, apapun itu. Makanya dibilang Allah turut bekerja dalam satu hal atau dua hal. Segala hal. Ada amin. Akuilah aku dalam segala lakumu. Semuanya segala. Kita aja yang suka bikin. Ya, yang ini andalkan Tuhan, yang ini enggak. Yang itu oke. Saudara, hidup kita makanya naik turun. Ya, tapi saya percaya kalau kita andalkan Tuhan di dalam segala lakumu, saya percaya kemenangan demi kemenangan engkau akan lihat terjadi atas hidupmu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya kekasih. Pelajaran apa sih yang kita bisa lihat nih? Waktu Esther, dia berpuasa, saudara yang kekasih. Kita lihat di sini, ada keberanian. Ada spirit of boldness. Keberanian yang dari Allah bekerja di dalam diri dia. Ada kerendahan hati di sana. Yang mengakui bahwa aku tidak bisa, Tuhan. Walaupun aku seorang ratu. Tidak memakai identiti dunia. Tapi dia memakai identiti surgawi. Bagi Allah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada amin. Haleluya. Ya, haleluya. Itulah dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ada amin. Ya, saudara, untuk menembus pintu, ya, menembus pintu ketakutan ini, ya, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ya, karena kuasa yang akan bekerja untuk menghancurkan pintu ketakutan itu, sehingga kita bisa masuk dan memenangkan pertandingan, adalah kita harus totally bergantung kepada Dia, kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada kekuatan manusia dan kekuatan siapapun. Ya, haleluya. Nomor 3, kita lihat 16b-nya. Ya, coba tampilkan ayat 16 dulu, biar B-nya bisa kelihatan. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Ini udah tadi saya udah jelasin. Nah, sekarang B-nya. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian. Nah, sekarang yang berikutnya. Dan kemudian aku masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, ini saudara kekasih. Yang B ini, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Ya. Ini berbicara tentang pernyataan iman yang radikal. Iman yang tidak kompromi. Iman yang tidak terganggu dengan keadaan dan situasi. Ada amin. Saudara, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Suatu hari Anda tidak akan memerlukan iman. Enggak. Makanya Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan ini dan telah memelihara iman. Habis dia akhiri, dia tidak perlu iman lagi. Karena dia udah berjumpa face to face dengan Tuhan. Waktu kita udah melihat kenyataannya, udah lihat Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Dan di surga nggak ada masalah, nggak ada situasi, nggak ada keadaan lagi. Kita nggak perlu iman lagi. Karena iman, kita beriman kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Ada amin? Ya, iman itu makanya Tuhan bilang, ya, bahasa roh, semua iman, apapun itu akan berlalu, yang tinggal tetap adalah kasih. Ada amin? Kenapa? Karena God is love. Ya, Tuhan itu adalah kasih. Kita akan tinggal selama-lamanya dengan Allah itu di dalam kekekalan. Ada amin? Haleluya. Tapi selama di dunia ini Anda perlu beriman. Ada amin? Ya, perlu beriman. Makanya orang percaya makan aja harus beriman. Saudara tahu, orang makan, ada yang mati loh karena keselak. Makanya kita harus berdoa benar-benar. Jangan asal berdoa, asal bunyi, asmun. Gak boleh. Saudara, saya berdoa, saya dengar apa yang saya doakan. Saya berdoa, Tuhan,
kuduskan. Berkati makanan ini Tuhan. Biar berguna untuk organ-organ tubuh saya. Biar makanan ini bisa pergi dan berguna untuk organ tubuh saya. Saya dengar itu. Saya percayakan organ-organ tubuh saya kepada Tuhan. Ada amin. Jangan asal berdoa. Kita suka asal bunyi, asal berdoa. Apalagi udah lapar, berkati Tuhan. Bodoh amat. Beriman atau gak beriman. Hati-hati. Di Amerika orang yang kesedah itu ada ribuan orang mati setiap tahun karena kesedah. Hati-hati saudara. Iblis dia bisa bunuh kita. Ya, kapan aja dia mau. Kematian prematur. Anak-anak Ayub dibunuh sama siapa? Sama iblis. Kematian prematur itu bisa terjadi saudara. Ada orang belum waktunya mati, bunuh diri. Ya, hati-hati, saya nggak mau bahas itu dulu. Tapi saya mau kasih tahu buat kita beriman. Jadi, yang 16b ini pernyataan iman radikal dari Esther. Ya, iman yang tidak melihat kiri kanan. Kita hanya lihat kepada Tuhan. Makanya iman di dalam Kristus itu pasti berhasil. Artinya, kita tidak terganggu dengan keadaan. Harus lihat Tuhan. Waktu Anda menghadapi situasi, lihatnya ke Tuhan. Jangan lihat keadaan dan situasi. Jangan, lihatnya ke Tuhan. Seperti Petrus, waktu dia lihat ke Tuhan, dia berjalan di atas air. Tapi waktu dia merasakan tiupan angin, dia tenggelam. Betul? Ya, iman itu bukan perasaan. Tapi iman itu keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi walaupun perasaan guna-gulana, jangan pakai perasaan. Perasaan itu bohong. Ya, aduh perasaan gua rasanya disakiti, padahal nggak disakiti. Saudara ngerti? Oh rasanya tersinggung, padahal orang lagi nggak ceritain dia. Saudara ngerti? Jadi perasaan itu bisa bohong apa enggak? Bisa. Itulah sebabnya Tuhan gak suruh kita pakai perasaan waktu kita beriman. Iman itu kita percaya walaupun perasaan kita gundah gulana. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini adalah titik balik penyerahan total Esther kepada Tuhan. Ya, dan keberanian sejati yang tadi saya katakan, spirit of boldness. Ya, saudara yang kekasih, ini ada di dalam diri Esther yang mengalahkan ketakutan waktu dia menghadap raja. Saudara, untuk menembus pintu ketakutan ini, kita harus bersedia untuk mempertaruhkan iman kita hanya kepada Dia. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, sekarang kita akan lihat dampak apa yang terjadi dalam kisah Esther ini. Kita buka Esther 5 ayat 2. Esther 5 ayat 2. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Amin. Haleluya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekati Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Haleluya. 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 Amin. Saudara, kau lihat mujizat terjadi? Engkau lihat pada waktu iman radikal itu tidak melihat keadaan dan situasi. Saudara, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja pada waktu iman itu naik di hadapannya. Ada amin. Saudara, apa keperluan kebutuhanmu hari ini? Naikkan imanmu hanya kepada Kristus, bukan kepada keadaan dan situasimu. Haleluya. Haleluya. Ini fakta. Ini terjadi. Ada amin. Haleluya. Dan fakta ini juga Tuhan mau buat di dalam hidupmu dan saya. Bukan hanya untukmu, untuk saya juga. Ada amin. Haleluya. Katakan, fakta imanku kepada Tuhan akan terjadi di dalam hidupku. Katakan itu sekarang, biar Tuhan dengar, biar iblis dengar bahwa dia tidak bisa membelenggu kita, dia tidak bisa menipu kita. Ada amin. Haleluya. Katakan, fakta imanku kepada Tuhan akan terjadi dalam hidupku. Haleluya. Beri dia kemuliaan dulu dong. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita lihat di situ di ayat 2 tadi, ya. Bagaimana Tuhan membuka jalan sehingga Esther bisa menembus pintu ketakutan. Dia bisa menghancurkan pintu ketakutan. Haleluya.
Haleluya. Hari ini juga Tuhan sedang bekerja atasmu dan saya. Dan engkau lewat Roh Kudus sedang menghancurkan pintu ketakutanmu. Sedang menghancurkan pintu kekhawatiranmu. Anda sedang apa? Menembus pintu ketakutanmu. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan sedang bekerja hari ini. Haleluya. Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita hari ini. Haleluya. Dan saudara, yang terakhir, kita buka ayat terakhir, Ester 7 ayat 10. Saudara, kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Jadi cerita Ester ini kita udah tahu bahwa pembunuhan yang akan dilakukan untuk umat Allah, ini idenya Haman. Ya, saudara, tapi kita lihat ya, ide si jahat. Dalam sekejap waktu iman itu naik, Tuhan turun tangan. Ada amin? Haleluya. Dan dalam sekejap, Haman yang punya niat jahat, dia sendiri yang mengalami rencana jahatnya terjadi. Anak-anak Tuhan, untuk itu jangan pernah merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidupmu. Karena kalau kita merencanakan hal yang jahat, kita sendiri yang akan masuk di dalam jebakan yang kita buat itu. Ada amin? Saudara, ini juga memperingati kita. Ada amin? Anak-anak Tuhan, rencananya harus baik. Rencananya harus indah. Rencananya harus sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Sesuai dengan kebenaran firman. Oke, makanya dikatakan Tuhan merancangkan hal-hal yang baik. Ya, tapi manusia suka rancangkan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang Tuhan telah benarkan, marilah kita hidup di dalam rancangan yang baik dari Tuhan. Ada amin? Walaupun ada musuh kita, makanya dibilang kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada dia. Ada amin? Walaupun musuh, jangan Anda merancangkan yang jahat buat dia. Ada amin? Itu bukan tugas kita. Ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tugas kita adalah merancangkan yang baik, mengampuni ya orang yang bersalah, berbuat baik kepada dia. Ada amin? Haleluya. Ya, saudara yang kekasih, biar Tuhan yang bekerja. Nih, saudara lihat apa yang terjadi kalau Tuhan bekerja. Kita lihat Haman, hancur hidupnya. Bukan cuma hancur, tiang yang dia pakai untuk menghancurkan, menggantungkan Mordekai, akhirnya disitulah dia mati. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Haleluya. Saudara, penutup. Saudara, pintu ketakutan apa yang sedang menahan kita saat ini untuk melayani Tuhan? Melayani itu harus. Ada amin? Kita dipanggil untuk melayani seumur hidup kita. Di dunia ini kita harus melayani Tuhan. Makanya gereja online ini, ya ini online gak apa-apa, saudara, Tuhan hadir. Haleluya. Saudara, mari kita ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Ya, saudara, semua kita harus melayani. Nggak ada yang bilang aku dilayani aja. Saudara, Tuhan gak panggil Anda jadi raja di dunia ini. Dia panggil kita, ya, untuk menjadi seorang hamba yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nanti di surga kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ada apa ya? Di sini kita taat, kita layani Tuhan, ya. Makanya banyak gereja pecah, kenapa? Karena semua pengen jadi raja. Ya, semua pengen jadi raja. Kalau tersinggung sedikit keluar, karena seorang raja maunya disanjung-sanjung. Seorang raja maunya dilayani. Saudara, mental kita bukan mental raja, mental kita mental hamba. Kalau kita pun dianggap raja sama Tuhan, biarlah dia anggap kita. Ya, tapi Anda jangan anggap dirimu raja. Oke? Tapi kalau masalah kuasa menghancurkan iblis, ada raja di atas segala raja yang memakai kita. Ada amin? Tapi untuk mengikuti kebenaran firman, kita harus jadi hamba. Ada amin? Haleluya. Kita ini pelayan Tuhan. Jadi, apa yang menghambatmu untuk melayani? Anda yang tahu. Apa yang menghambatmu untuk berbicara? Apa yang menghambat engkau untuk melangkah? Melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Melihat kuasa Allah bekerja di dalam hidupmu. Saudara, gantikan itu dengan iman kepercayaan kepada Tuhan. Ingat bahwa kita ditempatkan pada posisi kita hari ini. Mungkin sebagai seorang ayah, sebagai orang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendeta, sebagai apapun saat
ini saya mau katakan, Tuhan punya tujuan atas hidup Anda. Dan Tuhan mau memakai Anda. Tuhan mau membawa Anda supaya di dalam dirimu Anda bisa melihat Tuhan bekerja dan menyatakan kebesarannya lewat hidupmu. Saudara, pergumulan situasi keadaan apapun yang kau alami, Tuhan mau menyatakan kebenarannya. Bukan hanya untuk supaya kita memperoleh jalan keluar, tetapi Dia mau namanya dimuliakan, namanya ditinggikan, supaya orang bisa tahu siapa itu Allah di dalam Kristus yang hidup di dalam kita. Ada amin. Allah umat Israel dikenal, kalau Anda baca di Perjanjian Lama, Allah umat Israel ditakuti oleh bangsa-bangsa. Ada amin. Haleluya. Umat Kristus, mari biar nama Kristus itu dimuliakan di dalam diri kita lewat keadaan situasi yang kita alami, diubah menjadi kemenangan buat kita, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita tetap rendah hati, kita tetap hidup melayani Dia, hambanya Dia. Saudara, sekali lagi, seperti Ratu Esther, dia boleh dipakai Tuhan karena dia mengikuti kebenaran firman. Dia boleh rendah hati, dia boleh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan kemenangan waktu diperoleh, Esther tidak tampil dan berkata, umat Israel, lihat ini. Ya, tidak. Tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada amin. Haleluya. Ini yang dapat saya sharekan kepada Anda, dan biar ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa datang ke sel-sel grup biar kita akan bahas cerita ini. Yang belum ikut sel grup, boleh ya menghubungi Pak Roy. Mungkin tolong taruh nomor telepon atau apa, atau Ibu Lydia taruh nomor teleponnya sana biar bisa dihubungi. Taruh di situ tuh, di chat itu untuk everyone, biar bisa dihubungi. Oke? Yang baru datang hari ini boleh menghubungi kalau mau ikut sel grup, karena kita akan bahas cerita ini. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.